Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan ya anak-anak, nama saya Pak Adi yang dari kemarin sudah memberikan link modul kepada kalian di setiap kelas, mulai dari kelas Buka 1, Buka 2, Buka 3 dan kelas Busana. Di situ saya minta kalian untuk mencetak atau nama lainnya adalah ngeprint ya. Pastikan semua anak telah mencetak modul yang telah saya buat. Sebelum kita masuki ke bab yang pertama, sekarang kita ke mata pelajaran matematika ini apa aja sih di semester ini yang akan kita pelajari ya. Di sini nanti ada 5 bab yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah eksponen, bentuk akar dan logaritma. Ini sudah kalian print ya, sudah kalian print. Kemudian untuk yang bab 2 sampai bab 5 nanti menunggu perintah saya untuk mencetaknya. Bab kedua mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kemudian bab 3 mengenai SPLDV. Nah, ini SPLDV sudah pernah kalian dapatkan waktu di SMP ya. Kemudian yang keempat adalah program linier. Program linier ini baru ya. Kemudian yang kelima adalah matriks. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke eksponen, bentuk akar dan logaritma. Atau di modul saya itu saya beri judul eksponen, bentuk akar dan logaritma ya. Silakan di bagian halaman depan itu dikasih nama kalian masing-masing. Nama peserta didik itu namanya siapa. Kemudian kelas ini berarti kalau misal kelas 10 Buka 1 ya ditulis 10 Buka 1 dan yang kelas yang lainnya menyesuaikan ya. Kemudian langsung ke yang pertama mengenai pangkat bulat positif. Ya, sekarang ke sifat-sifat bentuk pangkat. Ini sebenarnya sudah kalian dapatkan waktu SMP. Ini saya hanya mengulas sedikit aja. Yang pertama mengenai sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikalikan A pangkat N. Di sini ada keteraturan, yaitu keteraturannya adalah yang bagian bawah memiliki nilai yang sama, yaitu kalau di sini adalah A. A pangkat M dikalikan A pangkat N itu berarti bisa kita hitung A dipangkatkan oleh M ditambah dengan N. Kalau di sini perkalian berarti nanti pangkatnya ditambah. Contoh, X pangkat 4 dikalikan X pangkat 10. Yang bawah sudah sama ya, yaitu X. Berarti kita bisa menjumlahkan kedua pangkat tersebut. Berarti yang depan adalah 4, berarti di sini ditulis 4. Kemudian yang belakang 10 berarti 10. Operasinya apa? Perkalian. Kalau di sini perkalian berarti di sini pangkatnya dijumlah. 4 tambah 10 berapa? Silakan kalian tulis di sini X pangkat berapa. Kemudian contoh yang kedua mengenai 2 pangkat 5 dikalikan 64. Pertanyaannya, apakah bawahnya sudah sama? Nah, kalian bisa melihat bahwa bawahnya ini belum sama. Oleh karena itu kita menyamakan dulu. 2 pangkat 5 dikalikan. Nah, 64 itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat berapa? Silakan kalian hitung sendiri. 64 itu kira-kira 2 pangkat berapa? Silakan kalian hitung nilainya. Kalau sudah kalian masukkan di sini. Kemudian sama dengan 2 pangkat, karena di sini operasinya perkalian berarti pangkatnya dijumlah. Berarti 5 tambah dengan berapa tadi nilai yang telah ditemukan, kemudian hasilnya berapa. Kemudian untuk contoh yang ketiga mengenai 3 pangkat 9 dikalikan 6 pangkat 9. Pertanyaannya adalah apakah bawahnya sudah sama? Kalau belum, apakah bisa dibuat sama? Nah, 3 sama 6 nilai yang paling terendah adalah 3. Berarti kita harus merubah yang 6. 6 itu apakah ada 2 pangkat berapa yang hasilnya 6? Saya kira tidak ada ya. Berarti di sini ya tidak usah dihitung. Karena apa? Bawahnya belum sama. Jadi kalian tulis bawah belum sama, maka tidak bisa menggunakan rumus sifat nomor 1. Itu ya. Oh iya, saya lupa.
nanti dalam pengerjaan kalian bisa pause dan play. Di sini kalau saya menunggu kalian untuk mengisi akan terlalu lama, jadi sifatnya nanti adalah pause and play. Ya. Sudah, sekarang kita masuk ke sifat yang kedua mengenai A pangkat M. Nah, ini apa? Dibagi oleh A pangkat N. Yang bawah sudah sama, yaitu A, kemudian pembedanya adalah di sini dibagi. Kalau dibagi berarti pangkatnya nanti adalah dikurangi. Yang tadi dikalikan berarti pangkatnya dijumlah. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Contoh, X pangkat 15 dibagi X pangkat 4. Yang bawah sudah sama, berarti yang atas boleh langsung kita operasikan karena di sini dibagi, berarti nanti di sini adalah dikurangi. Berarti X pangkat berapa dikurangi berapa. Kemudian hasilnya kalian tulis di sini. Ya. Kalau sudah masuk ke contoh yang kedua, 3 pangkat 10 per 81. Nah, Pak, kok di situ yang di atas titik 2, yang bawah per ya. Nah, per sama titik 2 itu sama, yaitu artinya adalah pembagian. Kemudian kita lanjut, 3 pangkat 10 per 81. Pertanyaannya, apakah yang bawah sudah sama? Angka yang bawah sudah sama? Belum ya. Yang atas 3, yang bawah 81. Nah, berarti kita harus merubah dulu 81 ini menjadi 3 pangkat. Nah, 81 itu 3 pangkat berapa? Kalian hitung. Ya, kalian hitung di coret-coretan, 81 itu bisa dirubah menjadi 3 pangkat berapa. Nah, berapanya itu kalian tulis di titik-titik ini. Nah, kalau sudah, berarti menggunakan rumus yang nomor 2 ini, berarti pangkatnya dikurangi. Berarti berapa kurangi berapa, hasilnya berapa. Tidak usah dihitung ya, cukup 3 pangkat berapa gitu aja. Oke? Lanjut ke sifat yang nomor 3, yaitu mengenai A pangkat M dipangkatkan dengan N. Di sini pangkatnya ada 2, yaitu pangkat M dengan pangkat N. Kalau memiliki 2 pangkat seperti ini, berarti kita bisa mengalihkan pangkatnya secara langsung. Contoh, 2 pangkat 2, pangkat lagi yang di luar adalah 3. Berarti kita bisa mengalihkan 2 dengan 3. Berarti ini sama dengan 2 pangkat. 2 kali 3. Hasilnya berapa? 2 kali 3, kamu tulis di sini. Ya. Kemudian contoh yang kedua adalah 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3, dipangkatkan lagi negatif 2. Bapak, kalau dirumuskan cuma ada 2, kalau di sini ada 3, dan tidak apa-apa. Yang penting adalah pangkatnya dipangkatkan lagi, pangkatkan sampai berapapun itu boleh, tapi rumusnya sama, yaitu tetap dikalikan. Nah, pangkatnya kamu tulis semua, berarti 4 dikali 3 dikali negatif 2. Hasilnya adalah 3 pangkat berapa? Kamu hitung. Ya. Sifat yang nomor 4 adalah A kali B dipangkatkan N. Di sini A sama B-nya di dalam kurung ya, kemudian pangkatnya ada di luar. Artinya yang di dalam kurung memiliki pangkat yang sama, yaitu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh, P kali Q. P kali Q ini dalam kurung dipangkatkan 10. Berarti sama dengan P pangkat berapa? Ya, tetap berarti P pangkat 10 dikalikan Q pangkat 10. Berarti yang di dalam kurung semuanya kena pangkat. Ya, kemudian contoh yang kedua, 2 kali 3 dipangkatkan 10. Berarti 2 dan 3 semuanya kena pangkat 10. Silakan itu di sini. Ya. Kemudian contoh yang nomor 5. Maaf kok contoh. Sifat nomor 5 yaitu A per B dipangkatkan N. Jadi 4 sama 5 itu hampir sama. Yang nomor 4 itu dikali, yang nomor 5 itu dibagi. Tapi sistemnya sama. Berarti semuanya yang di dalam kurung kena pangkat. Cuman bedanya yang nomor 4 nanti dikali, yang nomor 5 dibagi. Contoh, 3 per 2 dipangkatkan 2. Berarti semuanya kena pangkat 2. Berarti yang 3 juga dipangkatkan 2, 2 juga dipangkatkan 2. Itu untuk contoh yang
pertama. Contoh yang kedua, 1/3 dipangkatkan 3, berarti semuanya kena pangkat 3. Berarti sama dengan 1/, nah berapa? Yang bawah 3/, berapa? Nah, untuk yang 1/, ini bisa langsung dihitung, ya. 1/, ini berapa hasilnya? Di sini ditulis berapa. Kemudian untuk yang 3 tidak usah dihitung, tetap aja 3/, berapa gitu. Sudah ya. Berarti untuk yang sifat bentuk pangkat yang pertama, yang pangkat bulat positif, itu ada 5 dan itu dasarnya harus kuat. 1 sampai 5 ini kamu harus hafal, harus tahu di luar kepala. Ya. Setelah sifat nomor 1 sampai nomor 5 ini kita pelajari, berarti kita bisa mengerjakan latihan soal nomor 1 sampai nomor 5. Ini semuanya menggunakan sifat nomor 1 sampai nomor 5. Silakan kalian pelajari. Ya. Berarti untuk tugasnya, untuk tugas yang pertama, itu adalah mengerjakan latihan soal ini. Nah, Pak, mengerjakannya di mana? Nah, kalian untuk mengerjakan latihan soal itu bebas, boleh nanti di belakangnya modul atau kalian punya buku tugas sendiri, ya, boleh. Jadi buku tugas sendiri itu boleh kalian gunakan untuk mengerjakan latihan soal, ya. Khusus untuk yang bukan latihan soal harus ditulis di dalam modul. Oke ya, sudah ya, berarti sudah paham ya. Sistemnya adalah play dan pause. Jadi kalau kalian mengisi ini, kalian harus pause dulu. Semisal kalian belum paham, di pause dulu. Kalau belum paham lagi, di rewind atau dimundurkan untuk playnya. Kemudian kalau sudah, di play lagi. Kalau merasa bingung, di pause lagi. Kalau sudah paham, pause-nya dimatikan atau di play sampai sifat nomor 5. Kemudian tugasnya adalah latihan soal ini. Nanti pengerjaan ini ya, pengerjaan yang A pangkat bulat positif sampai hasil dari latihan soal kalian upload di Google Classroom di bagian attachment. Untuk di itu kalau kalian masih belum paham, nanti akan saya share link bagaimana sih cara upload tugas atau cara upload foto melalui Google Classroom. Oke ya, berarti untuk tugas yang pertama cukup ini saja dulu. Untuk tugas berikutnya menunggu instruksi dari saya. Jadi setiap hari kalian harus memantau Google Classroom mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Tugasnya ini kalau kalian telat, poin akan saya kurangi. Ya. Poin akan saya kurangi. Oke ya, cukup ya. Kalau kalian merasa belum paham, silahkan langsung hubungi saya melalui WA yang sudah pernah saya share dulu. Ya, oke, cukup sekian untuk pembelajaran pada hari pertama atau tugas yang pertama. Untuk tugas berikutnya, saya akan membuat video seperti ini lagi. Oke ya, oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.